Selamat siang semuanya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nanti sambil nunggu teman yang lain. Hari ini kita akan belajar terkait dengan vektor pada ruang R2 dan R3 ya. Jadi nanti ini untuk pertemuan hari ini dan minggu depan itu sama ya, vektor pada ruang R2 dan R3. Kalau pas setelah ini, dua pertemuan ini, itu nanti ada ruang vektor untuk Rn ya. Jadi Rn ini sini disebut dengan ruang, bisa itu disebut dengan ruang ini apa, Euclid gitu ya, Euclid space gitu. Kita ini ada ruang Euclid ya, jadi itu jadi nanti ini ada dua kali pertemuan ya, vektor pada ruang 2 dan ruang 3. Setelah itu nanti belajar terkait dengan Euclid space. Nah, di mana Euclid space ini merupakan ruang yang dalam bentuk umum ya, dari ruang dalam bentuk n dimensi gitu ya, jadi dalam bentuk n dimensi. Oke, jadi ini ada beberapa hal ya nantinya kita pelajari hari ini, itu terkait dengan populasi vektor, norm, distance ya, jadi jarak, kemudian dot product ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah pernah mendengar istilah dot product dan cross product seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, biasanya di 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 vektor itu ya, itu biasanya itu, jadi waktu teman-teman belajar di fisika dulu ya, waktu di SMA mungkin ya, itu vektor kan selain dia memiliki nilai juga memiliki arah ya. Jadi istilah arah di sini tuh pasti memiliki titik ujung dan titik awal gitu ya. Di di mana kalau kalau yang ini itu disebut dengan titik ini ya, titik awal. Jadi initial point, kalau itu final point ya, atau titik ujung ya. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari sebuah vektor ya. Jadi di samping memiliki arah juga memiliki nilai. Nah, kemudian untuk vektor ya, itu biasanya itu juga disimbolkan seperti ini ya. Jadi ada tanda panah seperti ini ya. Tanda panah seperti ini. Nah, kemudian di vektor U itu ada komponen-komponennya. Jadi ada U1, U2 gitu ya. Nah, kalau misalkan saya tuliskan vektor U ya, itu di ruang R2 ya. Maka komponen-komponennya itu vektor U sama dengan U1, U2 gitu ya. Kalau misalkan vektor U itu ada di ruang 3, dimensi 3, berarti nanti vektor U-nya itu sama dengan U1, U2, U3. Itu ya, dan seterusnya. Jadi di mana komponen-komponen yang ada di vektor U ini menunjukkan eh, posisi ya, di mana dia tuh dimensinya itu berada dekat dengan vektor gitu ya. Jadi ada istilah komponen di sini. Di U1, U2 ini merupakan komponen dari vektor U di sini gitu ya. Itu. Nah, ini terkait dengan apa yang tadi itu ya, terkait dengan vektor, di mana di situ ada istilahnya titik ujung ya, sorry, titik awal itu initial point, ini titik ujung atau final final point gitu ya. Jadi di sini ada vektor ya, vektor vektor A di sini ya, vektor A. Jadi di sini itu vektornya itu bergerak dari kalau nol ini istilahnya itu titik asal gitu ya. Jadi nol di sini, oh sorry, bukan nol ya, tapi O besar ini itu merupakan titik asal yang dimana koordinat dari O itu 0,0 sekian. Ini merupakan gambar ya. Kalau apa terkait dengan vektor itu, kalau di ditempatkan di sebuah diagram kartesian gitu ya, seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, sebenarnya sebenarnya vektor itu ya, tadi kan ada vektor U ya.
itu kan penulisannya seperti ini ya, U1, U2 gitu ya. Ya, teman-teman juga bisa menuliskan vektor U itu sama dengan ini. Itu juga masalah. Sama aja gitu ya. Jadi penulisannya sama aja, bisa bisa ini atau ini gitu ya. Seperti itu. Jadi bebas ya penulisannya. Bisa 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 yang berupa ini, yang atas atau yang di bawah gitu ya. Itu terkait dengan penulisan vektor gitu. Nah, biasanya vektor itu kan dia itu ini ya, eh, bergerak ya dari tadi ya, dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Nah, kalau misalkan secara secara geometri gitu ya, kalau misalkan saya punya punya apa? Punya poin ya, titik ya. Titik P1 itu yang elemen-elemennya itu misalkan ya P1 ya, satu sampai ke ini ya. Itu terdiri dari X1, Y1, kemudian vektor P2 sama dengan X2, Y2. Maka P1, P2 ya, ini vektor P1, P2 itu merupakan selisih ya antara P2 dengan vektor P2 dengan P1. Jadi disebutkan sebagai X2 minus X1, Y2 minus Y1. Ya, jadi kalau kalau ada tulisan vektor seperti ini, itu yang ditulis di bagian ini dulu ya, dikurangi ini. Itu seperti vektor ya. Jadi seumpama teman-teman kan ada ilustrasi seumpama ini ya, orang bergerak itu kan misalkan ini ada orang gitu ya, bergerak dari A ke B gitu ya. Nah, biasanya kan teman-teman dalam dalam menghitung jarak dan dari sini ke sini ya, itu kan bisa ini dikurangi ini gitu ya. Ini dikurangi ini gitu ya. Jadi titik titik apa? Titik ujung dikurangi titik asal. Yaitu dulu ya waktu belajar vektor di fisika bisa seperti itu ya. Jadi ini ya komponen komponen di vektor P2 dikurangi dengan komponen di vektor P1 gitu ya. Seperti itu. Jadi misalkan kalau ada vektor OP1 ya, di mana OP1 ini ya sebenarnya OP1 ini kalau saya jabarkan itu jadinya X1 min 0, Y1 min 0. X1, Y1. Nah, soalnya 0 ini itu tadi merupakan titik asal. Jadi 0,0. Ada di sini ya posisinya. Nah, kalau OP2 seperti ini berarti X2 min 0, Y2 min 0. Jadinya X2, Y2. Ya, nah kalau digabungkan ya, misalkan di sini ada vektor lagi ya dari sini ke sini ya, dari P1 ke P2 ya. Maka ini ya, jadi P2 P1 ini seperti ini ya. Itu sebenarnya kalau kalau saya jabar itu sama dengan dua minus P1 ini. Nah, P2 itu sebenarnya ini sendiri X2 sendiri sama dua dikurangi X1 jadinya ada X1 dua X1. Jadi sama seperti ini itu ya. Dan dengan eh, kalau misalkan secara geometri ya vektor itu diletakkan di suatu bidang Kartesian koordinat gitu ya, seperti itu kan dengan vektor ya. Nah, mungkin ini bisa dicoba dulu ya. Nah, ini sebenarnya gampang ya, gampang. Jadi teman-teman bisa dicoba dulu silakan. Ya, jadi kalau misalkan ada P1, P2 berarti P2 dikurangi P1 aja ya. Kalau yang nomor 2 berarti dia ini ya bagian bagian itu dikurangi dengan 0,0. Jadi ini koordinat merupakan koordinat asal. Jadi nilainya 0,0. Kemudian kalau gambar ini
dengan titik awal berada pada titik 4,0 itu sama seperti yang tadi ya. Jadi ini mungkin bisa dicoba dulu ya. Dipersilakan, silakan dicoba dulu. Iya, sorry ya, ini saya lupa yang share materi. Ini saya share di sini aja ya, di biar enak ya. Di Zoom aja. Silakan dicoba dulu ya.
Silakan yang ingin mencoba bisa share screen. Oh,
Silakan ada yang ingin mencoba. Saya mau mencoba nomor satu, Pak. Oh iya, silakan, Mbak. Silakan. Apakah udah terlihat? Sudah terlihat, silakan. Oke, kan di sini soalnya tentukan komponen dari vektor V, Hmm. P1, P2 dengan titik awal P1 2,-1,4 dan titik ujung P2 7,5,8. Terus di sini P1, P2 itu komponennya X2 min X1. Jadinya ini X-nya X2 7 dikurangi 2 5, Mm-mm. terus untuk G-nya 5 dikurangi min 1, 6, terus untuk Z-nya min 8 dikurangi 4, jadi min 12. Jadi komponen untuk vektor V 5, 6, sama min 12. Oke. Yang lainnya ada ini sama nomor dua ini, Mbak. Bisa, Mbak. Eh, belum sih, Pak. Nah, bisa, bisa. La- Langsung gambar. Jadi titik asalnya itu 0, 0,0 titik asalnya. Ini ya, Pak. Mm-mm. Kan 0. Terus Mm-mm. ke Mm-mm. ada 6. Oke. Terus gini, Pak. Nah, kasih tanda panah yang ujung. Oke, itu ya. Terus yang dua, sorry yang B, 2B. Yang B, sebentar, cari tempat. Sini ya, Pak. Oke. Iya. Yang B, min 4,8. Mm-mm. Ini untuk yang B, Pak. Oke, terus Untuk yang yang C, C 345, 3 dimensi. sebentar. Tiga Eh, empat lima. Mana ya? Jadi,
Gini ya, Pak. Ya, benar. X, Y, Z. Oke. Jadinya di sini kah atau gimana, Pak? Itu kayaknya kalau kalau itu gak kelihatan ya. Kalau Iya, misalkan Z-nya itu ke arah ke bawah itu coba. Jadi X. eh, gambar gambar garisnya itu dari 0,0 ke bawah coba. Yang garis Z-nya coba. Itu dihapus lagi ini eh, tanda panah yaitu itu garis Z-nya itu dari Mhm. 0,0 ke bawah gitu ke kiri gitu. Nah, itu coba. Bisa nggak? Sorry, yang X itu sudah benar posisinya, yang Y itu jadi Z, yang Y jadi Z. Tinggal di ya oke, yang Y jadi Z. Apa? Oke, Z, yang Y. itu jadi Y ya. Oke, jadinya kalau tiga empat tiga empat ini 3, 4, 5 berarti gimana? Gimana kira-kira? Sebentar, Pak. Mm-mm. Bingung ya? Iya, Pak. Oke, Ya saya kurang. nggak apa-apa, saya bantu aja. Jadi untuk yang 3, 4, 5 itu ini tadi ya. Sorry, ini kurang ini. Ya, jadi di sini X ya, X, sini Y ya, sini Z. Jadi kalau misalkan 3, 4, 5 itu di sini posisinya. Satu, dua, ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi di sini. Nah, ini 3, 4 kalau posisi. Berarti kalau 5 dia ke atas jadi 5. Satu, dua, tiga, empat. Anggap seperti ini. Jadi ini cari aja ke atas. Ya. Nah, karena asal itu kalau dia 0,0 dia tuh gini gambarnya. Nah, mungkin ya. Iya, jadi gambarnya itu. Jadi saya ulang lagi, 3, 4, 5 itu ini. Jadi satu, dua, tiga, empatnya itu di sini. Secara apa? Nyamping gini ya. Dia pergi di sini, ya, jadi di sini. Empat. Kemudian ini jarak dari sini ke sini itu jaraknya 3, sama seperti ini ya. Ini kalau jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini kan sama. Jadi kayak jarak genjang gitu. Terus ini ditarik dari ini itu ke atas. Ya sampai dia 5 di sini. Nah itu karena ini tidak sama koordinat nol dari nol berarti dia ke sini. Seperti ini gambarnya. Ya. Nah, kalau untuk yang ini yang 4 itu jadi ini X, ini Y, ya, ini Z, ini satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Gini gambarnya. Gini.
Ya, Z-nya nggak ada nol. Jadi karena titik asal dari titik 0,0 berarti dia gambarnya seperti ini. Nah ini, itu ya. Ke gambar yang nomor dua. Oke. Nah untuk gambar nomor tiga itu sebenarnya itu sama seperti ini sebenarnya, sama seperti ini. Ya kondisi seperti itu. Ya di mana ini kan tadi semuanya berasal pada titik koordinat nol ya. Kemudian P1 4,8, P2 3,7 itu sama seperti ini sebenarnya. Sama sama seperti ini. Ya di mana di bagian sini ini kalau kalau saya samakan ya. Ini P1-nya 4,8, P2-nya 3,7. Saya tuliskan seperti ini. Jadi ini itu titik ya ini ke sini ya. Itu ini 3 ya, ini 3, ini 7 ya. Kemudian yang satunya, sorry, ini 4 anggap seperti itu ya. Ini 4 di 8, ini anggapan aja. Meskipun pilnya agak seperti ini. Nah, kalau yang P2 itu tadi 3,7, jadi 3 sini, 7-nya sini. Ya. Dan itu kalau misalkan ya, berada pada titik asal koordinat, ya, titik asal koordinat dengan titik awal berada pada titik asal koordinat, maka tadi kan rumus dari P1, P2 itu kan, itu X2 min X1, ya, Y2 min Y1. Nah, kalau kita punya ini, ya, di mana P2-nya itu 3,7, berarti dia 3, ya, dikurangi 4, ya, ini kurang ini, ya, koma 7 dikurangi 8. Jadinya di sini min 1,1. Ya, jadi kalau kalau saya gambarkan min 1,1 itu posisinya normal sebenarnya. Ini satu ya, yes, anggaplah seperti ini. Ya, jadi ini min 1, ini min 1. Ini gambarnya gini. Ya, dengan titik asalnya itu 0,0 di sini. Ya, itu terkait dengan yang nomor 3 tadi. Oke. Nah, untuk yang nomor 4 ya, nomor 4 ya, ini saya hapus ya. Nomor 4 sama halnya ya. P1 3,5, P2 min 4 min 7. Oke, 3,5 min 4 min 7. Oke. Ini P2-nya tadi itu min 4 min 7. Yang ini itu 3, min 5. Nah, kalau pakai formula yang tadi itu seperti ini ya. Jadinya X2 min X1, Y2 min X1 itu sama dengan min 4 min 3 ya, kemudian Y2-nya itu min 7 min 5, jadinya min 7, min 2. Oke. Nah jadinya sama seperti yang tadi, anggap sini tuh 7 ya, ini min 7, sini min 2 di sini. Apa tarik dari seperti ini. Ini gambarnya, sorry, gambarnya seperti ini ya. Jadi yang diambil itu nilai akhirnya ya, kemudian digambarkan seperti itu ya, ke dalam bentuk kartesian koordinat gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi saya bisa dipahami ya. Kemudian operasi vektor itu ada penjumlahan, ada pengurangan. Oke. Jadi ini ya, jadi gambar ini itu sebenarnya ya, itu sama halnya dengan gambar ini. Gambar ini ya. Kalau kalau kita jabarkan ya gambar ini ya. Kalau misalkan saya gambar lagi di bagian sini ya, saya gambarkan lagi bagian sini. Oke, bentar ya. Jadi itu kalau saya gambarkan lagi,
Itu tadi gambarnya seperti ini ya, kurang lebih ya. Gini, ini oh ya, di 0,0. Di sini ada ada vektor OP1, kemudian di sini ada vektor OP2, kemudian di sini ada vektor lagi yang mengarah ke sana ya. Itu P1, P2 ya. Oke, kita sudah dapat ya gambar seperti ini. Ya, ini berdasarkan yang sebelum. Nah, tadi kan kalau saya tuliskan vektor P1, P2 itu sama aja dengan OP2 ya, minus OP1 ini ya. Kalau saya misalkan ini ya, ini kan P1 P2 itu kan jadi vektornya di sini kan dari sini ke sana ya. Kalau yang bagian sini dari sini ke sana. Yang bagian ini itu dari sini ke sana ya. Nah, ini kalau saya ini eh, geser posisinya, jadi yang P1 P2 itu plus OP1 sama dengan OP2. Oke, dari sini saya geser ya dari sini. Nah, kalau kita sekarang kemudian ya kita akan gambarkan dari kiri. Kalau ini saya misalkan gitu ya. Kalau ini saya misalkan V di sini, ya, V di sini ya. Ini sama aja dengan P, maka di situ sama aja dengan U plus V. Ya, jadi kalau aturan vektor ya, kalau misalkan ada arah seperti ini, saya gambarkan ulang ya, ada gambar seperti ini ya, eh, seperti ini, kemudian seperti ini, ya, di mana ini ke sana, kemudian ini ke sana ya, kemudian ini ke sana, ya. Maka untuk mencari panjang vektor ini, ya jumlahan maksud saya, itu sama aja dengan jumlahan ini ditambah ini, ya. Jadi aturan secara vektor ya, kalau misalkan ada vektor, gambar vektor seperti ini, arahnya seperti ini ya. Berarti kalau kalau mencari panjang vektor dari sini ke sini itu sama aja dengan menjumlahkan antara sini ke sini. Ya. Nah, ini kan sebenarnya bagian sini ya itu sama aja dengan vektor V. Kalau saya proyeksikan ya. Kemudian kalau ini juga saya proyeksikan ke sini sama aja dengan vektor U di sini. Nah, maka untuk mencari panjang ini, berarti kan panjang itu sama aja dengan jumlahan dari vektor ini ditambah vektor ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, arah dari vektor itu berkelanjutan dari sini ke sini. Dia satu arah ya. Tapi kalau ini kan beda. Maksud saya apa ya? Maksud saya vektor yang ini tuh beda dengan yang ini. Harusnya kan ini kalau pengen ini kan ini ke sini gitu ya. Kalau pengen ini maksud saya itu panjang dari sini ke sini itu sama aja dengan jumlahan dari vektor sini ditambah ke sini gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini gitu ya, ininya arah panahnya ya vektornya. Nah, ini sebenarnya kita terapkan di bagian sini sebenarnya. Ya, dan ini itu asal muasalnya itu berasal dari sini yang tadi itu. Ya, di mana P1 P2 di sini itu merupakan selisih antara eh, P2 ke sini ya. Nah, ini panahnya ini ke sini panahnya, ini ke sini panahnya. Ini ke sini panahnya. Berarti OP2 dikurang P1. Nah, ini kalau saya ganti posisi ke sini, jadinya OP2 itu sama aja dengan jumlahan P1 P2 ditambah OP1. Jadi panjang vektor ini dari sini ke sini itu sama aja dengan jumlahan dari sini ke sini. Oke, itu terkait dengan jumlahan itu ya, jumlahan vektor. Oke. Nah, kemudian kita mengarah ke berikutnya ya. Nah, ternyata nilai dari vektor itu kan tidak hanya apa itu positif ya, istilahnya skalarnya ya. Jadi skalarnya ada skalar ya. Jadi di depan vektor itu ada perkalian skalar sini. Nah, skalar ini bisa bisa positif ya, bisa negatif.
Jadi sebenarnya ini skala di sini itu merupakan kelipatan dari vektor itu sendiri. Nah, kalau misalkan ini ya ini. Nah, vektor dari sini ke sini itu U. Berarti kalau dari sini ke sini itu U. Jadi U ditambah U ya. Ini ke sini itu U, ini ke sini itu U. Jadi total dari keseluruhan dari sini ke sini itu U plus U jadinya 2 2 U. Nah, kalau misalkan ada vektor lain yang bertolak belakang dari sini, yaitu di apa skalanya itu bernilai negatif di sini. Ya makanya itu kalau misalkan ada arah arah vektor ke sana ke kanan gitu ya. Misalkan ini positif, maka yang ke kiri itu negatif. Ya, atau juga kalau misalkan ada vektor dari sini ke atas itu U gitu ya. Kemudian dari titik sini ke sini itu negatif U gitu ya. Itu terkait dengan vektor. Nah, bagaimana kalau misalkan gambar yang tadi itu, yang sebelumnya maksud saya itu eh, ke dalam bentuk pengurangan ya, itu sebenarnya sama aja konsepnya terhadap apa penjumlahan tadi ya. Cuma dia posisinya geser gitu ya. Oke, bentar ya. Oke, kalau misalkan kita kembali ke gambar sebelumnya ini kita ya. Gambar sebelumnya kan ini. Ini kita coba eh, terapkan ke bagian sini ya, bagian sini. Ya, jadi tadi awalnya kan seperti ini. Gambar untuk yang positif tadi ya, yang U plus V itu seperti ini. Ya, ini vektor U, ya, ini vektor V. Ini. Kemudian yang ke sini tuh itu jumlahan dari vektor U dan vektor V tadi ya. Ini RX ya. Oke. Nah, kalau kita terapkan negatifnya ya, tadi berarti kan negatif kebalikannya ya, arahnya ya. Kalau misalkan positif itu ke arah sini, ya maka negatifnya itu ke arah sini. Iya, ya negatifnya itu ke arah sini. Kemudian, eh, bentar. Ini yang negatif V-nya kan ya, bukan U-nya. Jadi negatif V-nya di sini. Jadi ini pengurangan. Nah, gimana kalau misalkan apa itu penjumlahan ini ya? Jadi kalau kalau misalkan kalau misalkan penjumlahan itu arahnya ke sana ya, pada sana ya. Jadi jumlahan jadi dari sini itu jumlahnya sebenarnya kan kalau saya tuliskan ini U, ini V, ya sebenarnya kan panjang dari vektor ini ya, itu jumlahan itu jumlahan dari ini tambah ini. Ya. Jadi saya sebut ini merupakan sama dengan ini ya, P vektor gitu ya. Jadi P vektor itu maksudnya P vektor itu yang sepanjang dari sini ya, itu merupakan jumlahan dari vektornya dan vektor P gitu. Oke. Nah, kalau misalkan vektor P-nya itu di sini di apa eh, berlawanan arah dengan ini maksud saya dengan P yang di sini, berarti kan sini dia ke arah negatif. Maka untuk yang ini itu ya yang P tadi itu di sini seperti ini dia. Ya. Jadi U sebenarnya plus plus minus ya plus minus P. Jadi mana vektor V yang di sini itu juga menjadi negatif. Soalnya dia yang saya V di sini itu negatif. Jadi seperti ini. Ya, itu konsep ini sebenarnya sama seperti yang apa yang sebelumnya ya, di mana kalau misalkan vektor U ditambah vektor V itu sama aja dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2, maka untuk plus minus ini itu sama aja dengan X1
min X2 Y1 min Y2. Ya, jadi hanya berubah tandanya yang dari positif ke negatif. Itu terkait dengan vektor gitu ya. Jadi vektor itu kalau misalkan berlawan arah dengan yang awal gitu ya, itu eh, tandanya menjadi negatif seperti itu. Oke, oke ya. Ini apa ini? Oh ya, gini ya. Oh, ini ternyata vektor itu bisa dinyatakan ke dalam bentuk kombinasi linier, ya. Di mana kombinasi linier di sini tuh maksudnya itu vektor yang U ini, ya vektor U ini itu dibentuk oleh tiga vektor ini, ya, dengan perkali sekali. Jadi sebenarnya kombinasi linier itu bisa macam-macam. Kalau misalkan, nah itu sebenarnya gampangnya seperti ini. Ya, ini secara umum. Jadi vektor U di sini itu dibentuk oleh vektor V1 sampai VR. Ya, dengan kombinasi linear ini di mana K1 ya, jadi K1, K2, K2 ya sampai KR ini merupakan skalar. Jadi mas skalar ini bisa bisa positif atau negatif ya, atau eh, tapi sepengalaman saya ya ini sebenarnya eh, K1 ini ya itu merupakan anggota dari bilangan bulat. Ya, saya belum belum pernah menemukan ya. Ya mungkin ada ya yang skalarnya itu dia itu eh, bilangan real ya. Katakan sekarang ada akar 2 kalikan V1 itu akar 3 itu mungkin ada juga seperti itu. Ya, tapi kalau kalau yang ini ya, kalau yang di PPT ini itu skalarnya itu anggota dari bilangan bulat. Ya, kemungkinan juga ada yang skalarnya itu juga 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 anggota dari bilangan real itu juga ada. Ya, seperti ini. Jadi saya ulangi, vektor itu ya itu juga bisa diterapkan ya dalam bentuk kombinasi linier ya di mana vektor W ini merupakan dibentuk oleh vektor V1 sampai VR dengan perkalian K1. Terserah K1 itu bisa negatif, bisa positif ya atau juga bisa sama dengan nol juga juga bisa seperti itu ya. Itu. Atau juga bisa real ya juga bisa ini ya, bilangan real atau juga bisa dalam bentuk bilangan kompleks itu juga bisa. Ya, kemungkinan juga bisa. Oke. Ini ya. Nah, ini kan misalkan kalau ada ini saya rasa gampang ya ini ya. Ini tinggal tinggal di ini aja P1 ditambah W W gitu ya. Jadi 1,-3,2 ditambah dengan 421. Nah, jadi langsung dijumlahkan aja. Ini sama ini ya. 5 kemudian ini min 1 ini 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau negatif vektor V berarti ini itu dikalikan dengan min 1 gitu ya. Nah, kalau ini juga juga sama persis ini. Nah, ini contoh dari kombinasi linear yang tadi itu ya. Jadi tentukan nilai A dan B nilai sehingga bagian kiri ini itu membangun istilahnya membangun ya, membangun bagian kanan. Gitu ya. Eh, eh, Kalau kombinasi linear itu ada juga ada istilah ini kalau di aljabar itu ada istilahnya merentang ya, itu juga ada. Tapi kayaknya belum ini ya, belum belum diperkenalkan yang terkait dengan istilah merentang gitu ya, itu ada. Bahasa Inggrisnya apa ya? Kalau saya tuh lupa saya tuh spanning ya, lupa saya itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini kalau kalau saya jabarkan ya. Jadi jadi sebenarnya seperti biasa. Jadi A skalar A ya dikalikan dengan vektor vektor U min 1 3,5 gitu ya. Ditambah
Skalar B ya dikalikan dengan vektor V ya, di mana vektor V itu terdiri dari komponen seperti ini ya, 1,-4,9,18 ya. Nanti ini seperti biasa ya, jadi A plus 2B ya, ini langsung aja saya. Jadi min A tambah ini jadi B min A, kemudian 3A ya, B-nya kan 0. Kemudian 5A min 3B. Ini sama dengan 1,-4,9,18 ya. Jadi nanti dicari ya, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan ini paling yang paling ketahuan ini kan ya, 9 sama 3A di sini. Ya. Berarti kalau 9 sama A berarti A itu sama dengan 3. Oke. Kalau kalau ini sama ini, berarti kan tadi A ini sama 3. Jadi B 3 sama dengan 4. Ya, jadi itu sama dengan, ini kalau sudah diketahui dengan sekarang di sini, tetapi hasil produksi sama. Jadi kuas kuas ini itu akan menghasilkan kuas. Ini terkait dengan kombinasi linear ya. Jadi saya rasa ini tidak ada masalah ya terkait dengan ini. Oke. Di vektor juga ada istilah norm ya, norm. Nah, di mana norm itu merupakan akar dari jumlahan kuadrat ya dari komponen-komponennya. Ya, jadi tergantung dia di dimensi yang mana ya. Kalau misalkan ada di dimensi 2 berarti dia hanya terdiri dari dua komponen yaitu V1 dan V2. Jadi rumusnya seperti ini sebenarnya untuk norm ya, dan norm. Kalau kalau dia di ruang Rn ya atau ruang Euclid gitu ya, maka jumlahnya seperti ini. Ya. Oke, sebuah vektor dengan norm satu maka disebut dengan vektor satuan. Tuh. Di sini ada tambahan ya. Kalau misalkan vektornya itu apa itu normnya satu ya, maka disebut dengan vektor satuan. Itu contohnya biasanya seperti ini ya. Misalkan ini ya, saya tuliskan misalkan vektor bisa satuan itu di, dinyatakan seperti ini biasanya. Ya, ini. Nah, vektor vektor satu ini ya, vektor E1 misalkan itu terdiri dari 0,1 itu. Ya, berarti kalau saya normkan ya, norm dari ini ya, sorry, jangan E1. Katakan inilah V gitu ya. V itu komponennya terdiri dari 0,1 atau 1. Maka norm dari ini ya, itu akar dari 0 kuadrat plus 1 kuadrat. Ini sama dengan 1 sama dengan 1. Jadi sebenarnya atau juga ada juga yang seperti ini yang 0, itu 0,1 gitu ya. Atau juga ada 0,1 gitu ya. Atau juga bisa seperti ini. Ya. Nah, ini disebut dengan biasanya kalau di vektor tuh disebutkan dengan ini E gitu ya, vektor. Jadi kalau ada vektor E itu merupakan vektor satuan. Ya, nanti kita akan pelajari ya terkait dengan yang vektor ini ya satuan ya. Ini masih masih pengantar. Nah, di mana sini ada yang searah ya. Kalau searah berarti dia seperti ini. Ya, ya jadi ini kalau misalkan vektor ini ya, vektor V katakan ya vektor V. Ya, kalau saya masukkan ke sini ya, jadinya U itu sendiri itu sama aja dengan V.
Oke, ya. Kalau saya ulangi lagi, kalau vektor V-nya itu saya definisikan seperti ini atau seperti ini ya, pilih salah satu, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu ya. Kalau saya ambil yang ini ya, kalau vektor V seperti ini, ya terus saya operasikan seperti ini ya. Jadi ini kan vektor V dibagi dengan norm dari V ini. Nah, berarti ini kan sama aja dengan 0,1 dibagi dengan satu, yaitu 0,1 itu sendiri, yaitu sama dengan vektor V itu sendiri. Ya, ini terkait dengan kalau berlawanan arah berarti vektor U itu sama dengan minus dari vektor V. Ya, sebab kenapa kok seperti ini? Sebab norm apapun itu ya, apapun itu vektor satuan itu pasti menghasilkan norm satu. Artinya nilai yang itu bernilai satu. Ya, itu untuk vektor satuan seperti itu. Apapun itu ya vektor satuan entah itu di dimensi dimensi R2 jadi bisa 2 itu bisa 0,1 atau juga bisa 1,0 gitu ya. Ini kalau ini kan di dimensi R3 gitu, dan seterusnya. Ya itu pasti akan menghasilkan ya. Jadi ada kepastian, ada jaminan bahwa nilai dari norm ini itu sama dengan satu. Ya. Jadi kan sesuatu vektor yang dibagikan dengan norm yang satu itu kan dia akan ke dirinya sendiri gitu ya. Itu. Oke. Nah ini misalkan ini sebenarnya vektor satuan seperti ini. Ya. Jadi kalau kalau saya apa itu? Kalau saya cari norm dari I ini, norm dari I itu ya satu, norm dari I ya double double garis seperti itu sama dengan satu. Norm dari J ya juga seperti itu, J vektor itu sama dengan satu. Norm dari J yang ini juga satu semuanya, ini satu semua ya. Itu terkait dengan apa itu vektor satuan. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear ya, seperti ini tadi kombinasi linear. Seperti ini. Ya, itu seperti ini dia bentuknya. P1 vektor P2 IJ gitu ya. Jadi ini juga ya. Ini kalau di ruang R3, ini kalau di ruang R2. Kalau ini di ruang Rn, ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa vektor satuan ya, itu nilai normnya itu pasti bernilai satu dia, ya, terkait dengan vektor satuan. Nah, kalau ini tuh merupakan kombinasi linear dari vektor ya, dari vektor satuan kombinasi. Ini kombinasi linear di ruang R2, ini kombinasi linear di ruang R3, ini kombinasi linear di ruang Rn yang ini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini dicoba dulu ya. Silakan coba dulu. Nah, kalau yang nomor dua ini itu menggunakan yang tadi. Ya, carilah vektor satuan dari vektor P untuk yang sama dengan vektor P gitu ya. Dari lawan arah dengan vektor P itu sama seperti yang ini. Yang ini ya. Di yang dua ini. Ya, ini dan ini. Ya, sama sama untuk yang nomor dua itu ya. Jadi terapkan yang ini nanti. Oke, silakan dicoba dulu mungkin.
Coba dulu ya. Jadi dicoba dulu ya silakan. Untuk yang nomor dua itu tadi yang menggunakan ini. Ini Sarah, ini berlawanan nih.
Kalau nomor dua itu carilah vektor satuan dari vektor V, berarti tadi kan istilah vektor satuan itu pasti normnya sama dengan satu. Nah, itu sepertinya setelah dapatkan ini, dapatkan vektor U dan V ini, ya, baik yang searah dan maupun yang berlawanan arah, itu ini kalau dinormalkan itu kan masih kan satu. Ya, ini dicoba dulu dicari vektor U-nya itu seperti apa. Jadi, ya mungkin ada tadi kan vektor satuan itu kan bentuknya selalu 0 1 1 0 itu ya. Bentuknya seperti itu kan. Nah, mungkin ada vektor lain ya, vektor lain yang bentuknya itu tidak seperti itu ya, tetapi semuanya angka. Jadi semuanya angka ya, bukan 0 1 1 0 tapi semuanya berupa angka gitu ya. Tapi kalau pas dinormkan itu akan menghasilkan satu. Itu juga disebut dengan vektor satuan ya. Jadi vektor satuan itu tidak hanya dalam bentuk yang tadi 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 itu bukan seperti itu ya. Tidak hanya seperti itu bentuknya, tapi ada bentuk vektor satuan yang lain ya. Yang terpenting itu waktu dinormkan itu akan menghasilkan eh, satu gitu ya, kayak gitu. Nah itu nanti dicoba dulu ya, silakan.
Silakan ada yang mau mencoba.
Ya, silakan dicoba. Bisa share screen. Silakan. Oke, akar 15. Akar 15 atau 14 ya? Akar 14 ya? Harusnya akar 14 ya. Kemudian yang satu, yang V itu juga sudah benar ya. 4, 1, 9. Oke. Oke. Yang lainnya ada yang ditanyakan, silakan. Nomor 2 kira-kira bisa Mas. Ini panggilannya Mas siapa ini? Lemuel ya. Iya ada Bapak. Yang nomor 2 bisa kira-kira. Soal nomor 2. Oh, bisa Pak. Bisa ya, silakan Mas. Bentar ya Pak. Iya.
Oke, saya langsung ini aja ya, langsung jawab aja ya, ya cepat. Jadi kalau misalkan yang dua itu, kalau saya cari normnya dari vektor V ya, seperti ini, itu kan 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 1 kuadrat. Ini jadinya 3 ya. Kalau kembali ke formula yang tadi ya, itu kan tadi ada U ya, U sama dengan 1 norm dari V ya, dikalikan dengan vektor V. Nah, kalau kita lihat vektor V kan ini. Jadi tinggal dibagi 3 aja. Jadinya 2 bagi 3, 2 bagi 3, min 1 bagi 3. Oke, ini yang U. Yang searah. Kalau yang V tadi, ya berarti berlawanan arah. Min 1 norm dari V kalikan vektor V. Nah, ini jadinya min 2 per 3, min 2 per 3, min 1, sorry, plus 1 ya, sorry. 1 per 3. Oke. Nah, ini kalau saya cari norm dari U dan V, norm dari vektor U, itu kalau saya normkan ya, itu jadinya 49 plus 19. Nah, ini kalau di total jadinya 1. Begitupun juga dengan ini. Jadi, dapat kesimpulan bahwa vektor U ya, yang searah dengan P dan vektor W yang berarah dengan P itu sama dengan 1. Ini vektor satuan. Jadi vektor U dan W itu merupakan vektor satuan seperti itu ya. Itu yang nomor dua. Oke, yang nomor tiga, kalau saya misalkan eh, vektor ya E1 itu sama aja dengan 1, 0, 0. Vektor E2 itu sama aja dengan 0, 1, 0. Vektor E3 sama dengan 0, 0, 1. Ya, jadi vektor U di sini ya 2 min 3,4 ya. Jadi untuk mendapatkan ini yaitu kombinasi linear. Jadi 2 kalikan 1,0,0 plus sorry, bukan ini min 3,0,1,0 plus 4,0,0,1 ya. Ini kalau kalau saya tuliskan seperti ini nanti hasilnya kembali lagi ke sini. Nah, ini itu kalau kalau saya persingkat berdasarkan ini yang diketahui ini yaitu jadinya 2 kalikan ini ya plus sorry min 3 kalikan E2 plus 4 kalikan dengan E3. Ya, begitu pula dengan yang B itu sama halnya dengan yang A. Ya, jadi ini merupakan kombinasi linear. Jadi di mana ini skalarnya dikalikan dengan vektor ya, yang vektornya itu terdiri dari komponen 100, 010 dan 001. Ya, itu terkait dengan 3A. 3B itu sama persis ya. Gitu. Nah, kemudian di vektor juga ada istilah jarak ya. Tadi kan kita sudah sudah mengenal ya vektor P1, P2 itu sama aja dengan X2 min X1
ya, sorry. Kemudian I2 min I1. Ya, kita juga sudah mengenal vektor U sama dengan katakan U1, 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 U2, katakan U1, U2 ini di dimensi kedua. Ini berarti kalau mencari vektor dari, sorry, norm dari U, vektor U, itu sama aja dengan U1 kuadrat plus U2 kuadrat. Nah, ini kalau saya terapkan itu di sini, itu norm dari U1 kuadrat itu sama aja dengan X1 dua min X1 kuadrat ditambah dengan U2 min X1 kuadrat. Ya, jadi yang sudah kita pelajari tadi itu kalau sudah masuk ke norm tadi, aturan norm seperti ini, itu jadi seperti ini. Ya, ini untuk di R2, R3, dan ini di Rn. Ya, ini di Rn. Ya, jadi kembali ke aturan di norm gitu ya. Di norm. Oke. Nah, ini misalkan ini ya. Hitunglah D UV ya. Jadi D jarak itu merupakan norm dari ini UV. Nah, kalau saya tuliskan vektor UV ini ya, itu sama aja dengan 0,72113 min 2, oke. Nah, berarti kalau kalau saya kurangi ya itu jadinya ini satu ya. Ini min 4 ya, 3 kurangi 7, kemudian min 2 kurangi 2 min 4. Oke. Kemudian 7 kurangi 2 ya. Nah, norm dari UV ya itu sama aja dengan sini D ya, di ini maksudnya. D sama dengan norm ini itu, ini tinggal dikuadratkan aja. 1 kuadrat plus kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Ini jadinya akar dari 58. Ya, 16, 16, 32 ya, tambah 25. Ya, itu berapa? 7, 4, 57 ya, tambah ini. 58. Oke, ini terkait dengan jarak ya. Saya ulangi lagi, jarak itu nanti kembali lagi ke aturan norm yang tadi ini ya. Yang semula S2 min X1 yaitu kalau di menggunakan aturan norm itu akan menjadi kuadrat seperti ini. Ya, terkait dengan eh, definisi jarak. Oke. Nah, di sini juga ada istilahnya dot product ya. Jadi ada dot product sama cross product ya. Jadi dot product tuh hasil kali titik ya. Ini sebenarnya sudah mungkin sudah pernah waktu SMA dulu ya. Nah, lihat formula ini ya, ini sama ini ya. Kemudian ada istilahnya lancip ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kesulitan yang mencari sudut theta ya. Maksud saya itu bukan dalam ukuran derajat apa itu istilahnya, sudut apa itu, sudut sempurna itu loh maksud saya 45 90 itu kalau misalkan itu kesulitan di situ ya untuk ngecek apakah ini lancip atau tumpul itu hanya ngecek di bagian ini saja, cukup ngecek. Jadi kalau misalkan vektor U dot vektor V kalau lebih besar dari 0 itu Pak, maka dipastikan bahwa sudutnya itu pasti lancip ya. Kalau misalkan eh, vektor U dot vektor V kurang dari 0 itu pasti sudut tetanya itu tumpul ya. Itu biasanya ada istilahnya eh, ini ya, ini istilahnya acute ya, istilahnya. Kemudian ini obtus ya, ini obtus ya, obtus ya, ada acute sama obtus itu tumpul gitu ya. Oke, oke. Nah, gini ya, sebenarnya persamaan ini itu gini ya. Sebenarnya inti dari ini itu penjabarannya itu ini sebenarnya. Ya, kalau saya
punya vektor U yang terdiri dari komponen U1, U2 gitu ya. Kemudian ada vektor V yang terdiri dari komponen V1, V2, maka ini vektor V dot vektor V gitu ya. Jadi U1, U2 dot ya vektor V1, V2 itu sama aja dengan U1, oh sorry, U1 V1 ya plus U2 V2. Jadi sebenarnya ini intinya. Nah, ini itu sebenarnya asal muasalnya itu dari rumus waktu dulu di SMA itu ada, pernah kayaknya itu kalau kalau suruh di depan ini ya, yang sebenarnya ini nih rumus yang dulu pernah di waktu SMA itu ini rumus yang ini ya. Berarti kalau sudut yang diketahui itu di sini ya, theta, berarti dia itu rumus seperti ini, PQ ya, di depannya gitu ya. Norm dari ini ditambah eh, norm kuadrat dari ini tambah ini kurang ini. Ini sebenarnya kan rumus waktu sama dulu. Ya. Nah, kalau misalkan PQ itu saya formulasikan ini karena PQ itu misalkan seperti ini ya, vektor V dikurangi vektor U ya. Jadi tadi tadi kan kita belajar vektor PQ yaitu sama dengan vektor V dikurangi dengan ya kalau misalkan ini ya. Belahan errornya bisa dong lah. Bagian dari sini jumlahan vektor gitu ya. Nah ini kalau kalau saya ganti ke vektor V dikurang vektor U ya berdasarkan gambar ini, itu jadinya seperti ini ya, pindah pindah posisi ya. Jadi ini ke ruas kiri ya, ini yang dan ini ke ruas kanan gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita dapat dari rumus yang tadi dari sini. Nah, dari sini. Kita kan sudah tahu nih Euclidean inner product. Jadi dia menggunakan ini. Ya definisi ini. Oke. Nah, ini kalau kalau saya ganti yang bagian sini berdasarkan definisi yang tadi ya, dari sini ke sini. Jadi seperti ini ya. Kemudian dari sini kita gunakan definisi dari norm U, ya ini seperti ini kita sudah kita pelajari. Kemudian definisi dari norm V itu seperti ini. Dan definisi dari pengurangan ya itu tinggal dikurangi V1 kurangi U1 ya, kemudian ditambah square ya sama halnya dengan ini. Cuma yang bagian sini di dalamnya itu disamakan dengan di sini. Ya kalau pengurangan pengurangan penjumlahan penjumlahan gitu ya. Nah ini kemudian kita substitusikan ke sini ke bagian sini substitusikan itu jadinya seperti ini. Ya hasil akhirnya. Ya jadi sebenarnya inti dari penjabaran ini itu merupakan ini untuk ini. Nah kalau misalkan ada U dot V di dalam ruang Rn gitu ya. Jadi gini tulisannya U1 U2 V2 ditambah UN PN gitu ya. Ini untuk di ruang RN. Ya, jadi seperti itu. Oke, tapi sebenarnya ini tidak perlu teman-teman apa permasalahkan ya. Jadi intinya sebenarnya gini. Kalau misalkan di soal itu diketahui derajatnya, tetanya, itu gunakan formula formula yang ini, yang ini. Ya, formula formula yang ini. Kalau misalkan di soal itu gak ada sudut sudut tetanya itu gunakan ini. Ya, gunakan yang ini. Ya, jadi teman-teman tinggal pilih itu sebenarnya sama aja sini nanti. Ya, tidak ada perbedaan. Oke, jadi itu sebenarnya intinya. Nah, ini ya, ini bentuk yang di Rn ya dalam bentuk di ruang Euclid ya. Tuh. Kemudian kita coba di bagian ini, bagian soal ini ya. Ini, seperti biasa ya. Jadi U dot V, U, U, U dot U ya, dan V dot V. Jadi kalau ada soal U dot V, ya itu sama aja dengan
3 kalikan 2 ya plus 1 kalikan 2 plus 4 kalikan min. Ini jadinya berapa? 6 8 8 ya. Bentar. 6 6 8 0 ya. Benar nggak? 6 plus 2. Oh sorry, ini min 16. 16. Min 8 ya. Jadi min 8. Kalau U dot U ya, ini sama aja sebenarnya dengan 3 ya. Saya tuliskan lagi sini 3 1 4 ya dot 3 1 4. Itu sama aja dengan 9 ya plus 1 plus 16. Sama aja dengan berapa ini? 10 tambah 16 26. Ya, seperti ini. Oke. Kalau V dot V berarti ya ini dikalikan ini sendiri. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang ini tadi ya tentukan apakah sudut di antara vektor berikut apakah sudut lancip, sudut tumpul atau sudut ini. Ya. Kalau kita berdasarkan ini ya, itu kalau sudut pi per 2 itu jika ini ya, jadi ada 3 kondisi di sini. Kalau dia U dot V itu lebih besar dari 0 itu lancip ya, kalau kurang itu berarti tumpul, kalau sama dengan 0 berarti dia eh, enggak gitu ya, pi per 2 atau 90 derajat gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal di ini aja, tinggal dikalikan seperti biasa ya. Jadi kalau misalkan ada U dot V seperti ini, ya sama aja dengan 3 dikalikan 1 plus 3 dot 0 plus 3 dot 4. Ini 3 plus 0 plus 12, ini jadinya 15. Lebih besar dari 0. Ini berarti lancip ya, dan seterusnya. Untuk kalau misalkan ini kan sepertinya dia itu negatif ya. Kita coba ya. U dot V itu sama dia dengan ini kalikan ini kan 0 plus min 2 kalikan 2 min 4. Oke. Kemudian min 1 kalikan 4 min 4 juga. Plus 1 kalikan 4 4. Ini jadinya min 4. Nah ini tumpul. Ya, dilihat dari situ ini soalnya lebih besar, ini kurang dari 0. Berdasarkan aturan tadi gitu ya. Atau juga di sini disebut dengan cute gitu ya. Cute, kalau lancip itu cute. Ini obtus gitu ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Nanti saya share ini ya terkait dengan eh, recordnya ya ke Mas Rizal. Oke, untuk presensi nanti saya bantu juga ya. Untuk presensi saya bantu juga. Jadi saya anggap masuk semua gitu ya. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan silakan. Silakan sebelum saya tutup. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah.